Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semua, kembali berjumpa dengan saya Sofyan. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghubungkan CCTV WiFi V380 ke HP dengan menggunakan koneksi WiFi. Jadi CCTV WiFi V380 ini bisa kita koneksikan ke komputer dan laptop, dan bisa juga kita koneksikan ke HP supaya bisa kita pantau dari jarak jauh. Nah, kali ini saya fokus akan membahas bagaimana cara mengkoneksikannya atau menghubungkan CCTV WiFi V380 ini ke HP. Nah, sobat YouTube, yang harus dipastikan supaya CCTV ini bisa kita pantau dari jarak jauh melalui HP, itu pastikan CCTV-nya selalu terkoneksi dengan jaringan WiFi dan selalu tercolok ke aliran listrik. Kemudian HP juga harus selalu terkoneksi ke internet. Nah, baru bisa kita memantau dari jarak jauh dimanapun CCTV kita pasang, apakah di rumah, di kantor, di kedai, di toko, atau di tempat manapun yang kita pasang, kita bisa pantau dari jarak yang cukup jauh. Nah, apa langkah-langkahnya untuk menghubungkan CCTV WiFi V380 ini ke HP? Yang pertama, sobat YouTube, sambungkan atau colokkan CCTV WiFi-nya ke aliran listrik. Ya, saya colokkan terlebih dahulu. Nah, begitu CCTV WiFi-nya kita colokkan ke aliran listrik, maka CCTV akan membaca programnya. Jadi kita akan mendengarkan suaranya. Ya, suaranya nanti sampai dengan pendeteksian WiFi. Nah, jadi sedang memulai sistem. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pencarian WiFi kalau WiFi-nya sedang hidup. Nah, di sini saya menggunakan koneksi WiFi dari IndiHome. Dan saya merekam tutorial ini dengan menggunakan rekam layar, dan HP saya sambungkan ke komputer dengan sistem mirror. Nah, perhatikan CCTV-nya bergerak ke kiri dan ke kanan, itu 360 derajat. Dan bergerak ke atas bawah, ada yang 90 derajat, ada yang 120 derajat. Jadi WiFi connected, jadi dia membaca WiFi yang sudah hidup. Nah, jadi tersambung dia langsung dengan WiFi-nya. Nah, yang kedua sobat YouTube, setelah kita colokkan ke aliran listrik, usahakan CCTV-nya direset terlebih dahulu. Kenapa? Ya, bisa jadi CCTV-nya sudah dikoneksikan atau disambungkan ke HP atau ke komputer yang lain. Jadi kita kosongkan kembali, kita reset. Nah, CCTV ini itu ada tombol resetnya yang menonjol di bagian luar seperti ini, dan ada juga yang tombol resetnya di bagian dalam. Nah, itu tinggal kita tekan dengan menggunakan jarum yang disertakan di saat kita membeli. Nah, cara untuk meresetnya, tekan dan tahan tombol resetnya sampai terdengar kembali suara dari CCTV-nya. Jadi menyatakan CCTV-nya, jadi CCTV-nya proses resetnya berjalan. Jadi proses reset berhasil. Jadi CCTV-nya sudah kosong dan tidak menyambung lagi ke HP manapun. Jadi kalau pun sedang tersambung dengan HP lain atau dengan komputer lain, dia akan terputus. Nah, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya sobat YouTube, yang ketiga, kita harus mendownload aplikasi V380 ataupun V380 Pro. Ya, kita harus mendownload aplikasi V380 ataupun V380 Pro di Play Store gratis. Ya, sekarang kita coba download V380. Nah, perhatikan di bagian atas V380. Jadi karena saya sudah menginstal aplikasinya, jadi langsung muncul tombol untuk buka.
Nah, sekarang saya akan buka aplikasi V380 yang sudah saya install. Nah, ini dia. Nah, sobat itu perhatikan di bagian atas ada V380 dengan logonya, kemudian email or mobile number. Jadi masukkan email atau nomor HP. Kemudian di bawahnya password. Ini untuk login. Nah, jadi kalau sobat YouTube sudah mempunyai akun di V380, tinggal masuk dengan email dan password, kemudian login. Tapi kalau belum, sobat YouTube harus membuat akun V380 terlebih dahulu. Caranya tekan di bagian register. Nah, kemudian di bagian atas kita memilih country, negara ataupun regionnya. Ya. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, tinggal pilih Asia. Nah, kemudian di bagian email, ketikkan email yang akan kita daftarkan ke account V380. Nah, di sini saya akan daftarkan email Nurmaini 23051980 mail.com. Ya, kemudian kita minta kode dari V380. Ya, tekan verify kode. Nah, maka V380 akan mengirimkan kode ke email Nurmaini 23051980 ini. Ya. Sekarang kita coba cek emailnya. Ya, belum masuk. Ya, maaf sobat YouTube, saya salah menuliskan emailnya. Ya, itu emailnya tidak masuk-masuk. Jadi emailnya Nurmaini 23051983. Ya, verify kode. Ini email yang dikirimkan oleh V380. Ya, kodenya 389206. Ya, kita masukkan di sini 389206. Ya. Ya, kemudian klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Nah, perhatikan di bawahnya. Password minimal 6 dan maksimal 16 karakter. Harus ada gabungan huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ingat, password yang dibuat ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ya, saya masukkan passwordnya. Kemudian di bawahnya verify kode password, masukkan kembali ulang. Ya, jadi setelah passwordnya dimasukkan, lanjutkan dengan submit. Ya. Perhatikan registration success. Nah, kemudian kita diminta untuk login. Ya, tekan login, masukkan kembali email yang sudah kita daftarkan tadi. Nurmaini 23051983@gmail.com. Kemudian password yang kita buatkan tadi. Nah, jadi bukan password email ya, password yang baru saja kita buat tadi. Nah, jadi di sini setiap saya ngetik password dia tidak kelihatan karena HP-nya saya sambungkan secara mirror ke komputer. Nah, kemudian tekan login. Nah, perhatikan pada bagian bawah, karena tadi saat CCTV Wi-Fi-nya dihidupkan, dia langsung mendeteksi Wi-Fi yang sedang hidup. Nah, langsung muncul IT device-nya MV45761747. Nah, jadi kalau kita mau mengkonekkan, tinggal tekan saja connect. Nah, jadi sekarang saya coba batalkan. Ya, kita mulai dari
menambahkannya. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan 1, 2, 3 atau 4 buah CCTV secara bergantian. Nah, jadi tekan tanda tambah. Ya, kemudian di bagian bawah otomatis akan dicari perangkat CCTV yang sudah hidup tadi. Nah, perhatikan. Jadi ada CCTV ini yang langsung terdeteksi secara otomatis dan ada yang tidak. Nah, jadi di sini terdeteksi secara otomatis. Ya, discover device. Jadi dengan IT 45761747. Nah, ya mungkin sobat itu bertanya, di mana kita tahu IT device-nya ini? Nah, jadi pada CCTV itu selalu ditempelkan stiker di bagian bawahnya. Itu IT device dan juga ada barcode-nya. Nah, jadi bisa dilihat di sana. Jadi kalau dia tidak tampil otomatis di sini, nah, kita bisa sambungkan. Nah, jadi di sini ketika kita tekan tanda tambah. Ya. Kemudian koneksikan dengan Wi-Fi-nya. Nah, jadi Wi-Fi yang saya gunakan di sini adalah Wi-Fi IndiHome dengan nama Amanah. Nah, jadi pilih Amanah, kemudian masukkan password Wi-Fi-nya. Nah, ini ingat ya, ini password Wi-Fi, bukan password daripada akun V380 tadi, tapi password Wi-Fi. Nah, kemudian tekan konfirmasi. Nah, selanjutnya tekan di bawah connect AP spot. Nah, perhatikan di sini, please connect mobile Wi-Fi to the network starting with MV. Nah, jadi silakan konekkan mobil Wi-Fi dengan MV-nya terlebih dahulu, kemudian kembali retur ke V380. Nah, jadi di sini kita diminta konekkan, cari MV-nya tadi atau IT device-nya tadi. Nah, tekan connect AP spot. Nah, maka ambil yang MV-nya tadi. Nah, tekan yang MV ini tadi, yang IT device-nya ini. Nah, diambil yang IT device-nya. Nah, kemudian kita diminta untuk kembali. Nah, kembali back 1 kali. Nah, sedang melakukan device connecting. Nah, jadi CCTV-nya juga berbunyi menyatakan device connecting, sedang melakukan penyambungan. Nah, tunggu sampai proses penyambungan selesai. Ya, masih dalam proses penyambungan. Kemudian Wi-Fi connected. Nah, itu adalah bunyi di CCTV-nya. Itu menyatakan Wi-Fi-nya sudah tersambung. Di sini muncul complete. Ya, berarti selesai. Kemudian di sini silakan pilih living room, home, office atau yang lainnya. Atau bisa diketikkan di sini namanya. Ya, misalnya saya buatkan namanya di sini Amanah Cengkeh. Nah, jadi saya namakan Amanah Cengkeh di judul CCTV-nya. Nah, kemudian klik finish. Nah, ya, perhatikan di sini di bagian atas nama CCTV-nya tadi Amanah Cengkeh, kemudian ini IT device-nya 45761747. Kemudian di bawahnya LAN online dan di bagian tengah ada tombol play. Nah, ini kenapa muncul LAN online? Karena di sini saya menggunakan Wi-Fi dari IndiHome. Nah, tapi kalau tidak menggunakan Wi-Fi IndiHome, mungkin tampil di sini internet online. Nah, di LAN online. Nah, di sini saya ingatkan kepada sobat YouTube, jangan pernah memberikan IT device dan juga password CCTV tadi. Nah, jadi password CCTV dan IT device jangan pernah diberikan kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Karena jika dia tahu IT device dan juga password CCTV kita, maka dia akan bisa masuk dan bisa mengawasinya. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, di sini kita diminta
untuk membuat password kembali. Begitu kita apply, kita masih diminta untuk memasukkan password ulang. Ya, masukkan kembali password yang dibuat tadi. Ya. Jadi ingat, passwordnya di sini 6 sampai 29 karakter. Itu huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi digabung. Nah, kemudian pada bagian bawahnya 2 kali pengisian password. Ya, jadi di layar komputer ini tidak nampak saya mengisikan password ya, karena ini mirror dari HP ke komputer. Nah, selanjutnya tekan, jadi saya sudah mengisikan passwordnya ya. Nah, tinggal tekan konfirmasi. Jadi password yang baris pertama dengan baris kedua harus sama. Jangan salah. Ya, tekan konfirmasi. Ya, maka baru kita bisa play. Nah, oke, sobat YouTube dapat lihat dan saksikan saat ini CCTV saya letakkan di atas etalase kedai saya menghadap ke lapangan bola. Nah, jadi di depannya ada jalan raya dan di seberangnya ada lapangan bola kaki. Nah, di bagian tengah ini ada tombol panah atas, kiri, kanan, dan bawah. Ini adalah untuk memutar. Jadi kita putar ke sebelah kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Itu perputaran kiri kanan sejauh 360 derajat. Nah, jadi ini perputarannya ke kiri. Ya, 360 derajat. Nah. Nah. Ya. Nah, kemudian ke kanan kita kembali berputar. Jadi putaran kiri dan kanan itu adalah 360 derajat. Nah, jadi sobat YouTube dapat lihat saya menggunakan mirror dengan HP yang disambungkan ke komputer. Nah, jadi di saat saya mengisi password di komputer tidak kelihatan. Ya. Ya. Ya, kita putar ke kanan. Kalau mau cepat, tekan dan tahan. Ya. Kita putar ke kanan ya, sampai habis. Ya. Jadi itu putaran kiri kanan bisa berputar 360 derajat. Ya, sedangkan ke atas dan ke bawah itu bisa berputar, ada yang 90 derajat, ada yang 120 derajat. Nah, itu pas menghadap ke atas, ke loteng. Dan kita putar lagi ke bawah. Ini putarannya hanya 90 derajat. Nah, itu tombol untuk perputarannya. Kemudian perhatikan di sebelah kiri bawah ada snapshot. Ya, snapshot ini adalah untuk foto. Jadi kalau kita tekan, ya, maka akan langsung terfoto. Ya, jadi saya ingatkan di CCTV-nya harus dipasang memori itu bisa sampai dengan 32 GB. Dan pengalaman saya itu untuk merekam 24 jam itu bisa menghabiskan memori sekitar 2 GB. Nah, jadi kalau kita punya memori 32 GB itu kita bisa merekam full selama 1 minggu. Nah, bagaimana jika sudah penuh memorinya? Nah, di sini secara otomatis kalau memorinya sudah penuh, maka secara otomatis V380 akan menghapus dulu, akan menindih dulu video rekaman yang pertama. Jadi tidak perlu cemas. Dia akan langsung menghapus. Nah, di sini nanti kita bisa juga memformat langsung dari aplikasi V380 tanpa mencabut kartu memorinya. Nah, itu tadi snapshot. Kemudian yang kedua, record. Itu untuk merekam.
kita tinggal tekan record. Nah, perhatikan di kanan atas muncul tanda merah berkedip dan detiknya pun berjalan. Nanti CCTV sedang melakukan perekaman. Dan untuk menstopnya tekan kembali record. Nah, kemudian di tengah ada speak. Nah, ini gunanya, jadi kalau kita berbicara di HP, maka akan terdengar langsung di CCTV. Nah, sekarang saya contohkan caranya, tekan dan tahan. Nah, maka suara kita akan terdengar di CCTV bergema. Nah, jadi itu dari luar kita bisa berbicara dengan orang yang ada di rumah atau di toko hanya melalui speak ini. Nah, kalau udah selesai tinggal dilepas. Kemudian replay. Replay ini kalau kita ingin menonton ulang video yang sudah direkam. Nah, tekan replay. Nah, di sini akan muncul micro SD dan cloud. Nah, ini cloud ini penyimpanan awan, tapi itu sistemnya berbayar. Jadi usahakan saya pakai micro SD. Tekan micro SD, maka di sini akan bisa kita geser video-video yang sudah terekam. Nah, ini baru sedikit kita mulai tadi, nampak sedikit rekaman video saja. Nah, bagaimana cara kita melihat rekaman per video? Nah, jadi pengalaman saya itu secara otomatis videonya akan direkam dalam durasi 10/10 menit. Nah, 10 menit dia akan masuk kepada file yang kedua. Tinggal kita tekan pada event groups. Nah, nampak di sini sudah ada 3 buah video. Nah, jadi kita lihat di sini ya tanggalnya dan juga jamnya, durasinya. Ini 10 menit, 10 menit, 7 menit. Ya, tinggal kita klik video mana yang akan kita buka. Nah, jadi itu tadi replay. Kemudian more. Nah, di sini more ada pilihannya di sebelah kanan motion track. Ya. Nah. Nah, kemudian ada preset. Ya, ini invertnya adalah untuk membalikkan ya. Jadi kalau kita mau putar kameranya, hasilnya akan membalik. Nah, jadi kalau kita misalnya pasang kamera di bagian atas, nah, tinggal kita putar saja. Nah, kemudian di tengah ada preset. Nah, ini kita untuk menentukan lebih cepatnya. Misalnya untuk kamera pertama ini, ya bisa kita hapus dulu yang sudah ada. Tekan ini, kemudian klik semuanya, kemudian delete. Nah, konfirmasi. Nah, contoh, jadi video kamera sedang menghadap ke depan, CCTV-nya saya tambahkan. Nah, kemudian misalnya CCTV kita putar. Nah, jadi memutarnya bisa juga dengan menahan layarnya, kemudian kita geser. Nah, saya mau geser ke sebelah kiri. Nah, kemudian tempatkan pada preset kedua. Nah, ini gunanya untuk mempercepat kita. Jadi kita membagi daerah yang akan kita kamerakan. Untuk pindah ke bagian 1 tinggal klik, dia langsung berpindah secara cepat. Kemudian pindah ke bagian 2 dan silakan isi pada bagian sampai 6. Nah, hanya terbatas sampai 6. Nah, kemudian selanjutnya pengaturan settingnya. Jadi kita harus setting dulu ya, tanggal, jam dan semua settingannya. Caranya klik yang di bagian atas ini. Nah, klik bagian atas, perhatikan di sini setting. Nah, jadi kalau kita sudah pernah mau masukkan CCTV, sudah kita add device-nya, kalau mau ngapus klik delete ini. Klik delete, masukkan kembali passwordnya. Sekarang kita coba setting. Ya, masuk ke setting. Nah, di bagian atas general. Ya, nickname. Nah, itu sudah. Kalau mau ganti tinggal klik, kemudian ganti. Kemudian add device. Nah, kemudian network. Ya, tadi WiFi saya bernama Amanah. Ini passwordnya. Nah, selanjutnya password. Kemudian device time. Nah, ini harus kita paskan. Jadi untuk Indonesia itu UTC +7. Nah, jadi cari yang +7 nanti ya. Tambahkan di bawah. Kalau belum +7, silakan koreksi di bawah ini. Nah, incorrect automatic. Nah, kemudian setting tanggalnya. Oke, kalau sudah pas,
Nah, setting tanggalnya, kalau tidak pas setting tanggalnya dulu, oke. 9 Agustus 2021. Kemudian jamnya, ya silakan setting. Ya, sekarang saya merekam jam 20:39, udah betul. Ya, jadi kalau belum betul silakan di setting. Ya. Kemudian itu time zone-nya. Kemudian alarm setting. Ya, jadi alarm ini kalau kita hidupkan di posisi on, maka setiap ada orang yang lewat di depan CCTV itu alarmnya akan berbunyi. Ya. Dan boleh diatur periodenya. Ya. Ini sedang aktif adalah setiap saat. Kalau mau ganti, misalnya butuh malam, tinggal di time setting, masukkan waktunya, nah, tinggal setel. Ya, itu. Kemudian alarm area. Nah, ini adalah area alarm. Tapi kalau kita hanya membatasi yang di bawah saja, ini tinggal dihapus. Tekan dan tahan. Nah, jadi ini tidak akan berbunyi dia. Nah, jadi di daerah mana yang akan kita bunyikan alarm. Nah, tapi kalau kita tidak bunyikan alarmnya ini, kita matikan, maka dia akan melakukan potret atau pengambilan foto setiap ada orang atau hewan atau makhluk yang lewat. Nah, dia akan melakukan foto secara otomatis. Nah, kemudian record setting. Nah, ini penting. Nah, record setting, jadi continuous record, ya, aktifkan. Jadi melakukan perekaman secara terus-menerus. Nah, event recording tidak usah diaktifkan. Kemudian record audio, ini aktifkan. Jadi merekam suara. Jadi kalau tidak kita aktifkan, maka yang muncul hanya gambarnya saja. Kemudian versi rekaman HD. Nah, ini untuk record setting. Nah, perhatikan bagian atas, remaining storage. Nah, jadi maksudnya ini 61%. Jadi ini tersisa 61% memori, bukan yang terpakai ya, ini yang tersisa 61%. Nah, kemudian advanced setting itu untuk settingan bahasa. Nah, ada bahasa Cina dan bahasa Inggris. Nah, kemudian bagaimana kita memformat. Nah, misalnya kita ingin menghapus semua rekaman di kartu memori yang ada di CCTV tanpa membuka kartu memorinya. Ya. Tinggal masuk ke record setting, kemudian di bagian bawah, nah, tinggal tekan format SD card. Nah, maka dia akan melakukan format. Ya, hanya sesaat, tidak sampai 1 menit. Ya, itu tadi setting. Settingannya. Kemudian kalau untuk keluar dari akun, ya klik profil kita di bagian bawah, kemudian klik setting. Nah, di bagian bawahnya ada exit. Nah, itu untuk keluar dari akun. Ya. Ya, kemudian selanjutnya, nah, jadi CCTV ini tergantung dengan kecepatan koneksi internet. Jadi kalau koneksinya agak lelet, nah, dia akan agak lama menyambungnya. Ya. Nah, sekarang di sebelah kiri di bawah layarnya ada tombol speaker. Nah, ini kita aktifkan supaya suara yang ada di sekitar CCTV terdengar oleh kita di HP. Kemudian usahakan di sini tampilnya jangan SD. Jadi kalau SD ini tampilannya tinggi. Ya, tampilan ganti menjadi HD. Jadi high density, jangan single density. Nah, ini untuk tampilannya. Kemudian kalau untuk memperbesar layar, tekan yang di sebelah kanan ini untuk memperbesar zoom. Nah, jadi untuk menampilkannya secara full. Nah,
Kalau kita klik, nah di sini juga ada semua menu-menu yang kita kerjakan tadi. Nah, jadi ini adalah tampilan daripada CCTV yang sudah kita sambungkan ke HP melalui koneksi WiFi dengan aplikasi V380. Jadi sobat YouTube semua, kalau ada yang masih ragu, ada yang ingin ditanyakan, silakan muat di kolom komentar dan insya Allah saya akan jawab sebisa saya. Ya, terus di sini di sebelah HD tampilan ada nampak 4 kotak. Nah, jadi kita bisa menampilkan 4 CCTV sekaligus. Nah, jadi kalau kita ingin menambahkan sama dengan yang tadi, tinggal add device saja. Jadi bisa kita tampilkan 4 sekaligus CCTV. Ya, nanti insya Allah saya akan mengupload juga tutorial bagaimana cara mengkoneksikan atau menghubungkan CCTV WiFi V380 ini ke komputer dengan menggunakan aplikasi V380 juga, cuma untuk versi PC dan laptop. Oke, demikianlah tadi sobat YouTube semua, cara menghubungkan CCTV WiFi V380 ke HP dengan menggunakan koneksi WiFi. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semua. Oh ya, jangan lupa mari dukung channel kita ini terus dengan meninggalkan jejak di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe. Kemudian share videonya supaya berguna juga dan bermanfaat juga bagi sobat-sobat YouTube kita yang lain. Dan bagi yang baru singgah atau menemukan channel kita ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa kita dengan video yang berikutnya. Cara menghubungkan CCTV WiFi V380 ke komputer dan laptop dengan menggunakan aplikasi V380 for PC. Salam sukses untuk sobat YouTube semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.